Baik, perkenalkan nama lengkap saya Christina Azito dari semester 4B. Sakramen baptis dalam Perjanjian Lama muncul dari kenyataan peranan air yang membersihkan dan membinasakan. Kejadian bab 7, Keluaran bab 14 ayat 15-31. Malah seorang yang dianggap najis agar pantas mengikuti upacara keagamaan atau hukum Taurat mewajibkan mengikuti pengampunan secara ritual. Bilangan bab 19 ayat 2-10, Ulangan bab 23 ayat 10-11. Ia juga para nabi mengatakan perlunya pembasuhan dengan air agar seseorang dibersihkan dari dosa. Pembaptisan Yohanes pada zaman Yesus, Yohanes Pembaptis, para pengikutnya. Pembaptisan Yohanes pun dapat dibandingkan dengan pembaptisan ahli-ahli Taurat atau nabi. Pembaptisan para nabi masukkan orang ke dalam kelompok Yahudi atau Israel. Pembaptisan Yohanes mengumpulkan kembali keturunan Abraham yang sejati, sisa-sisa Israel yang mulai sekarang atau sejak saat dibaptis diselamatkan dari muka Allah dan yang sedang menantikan Mesias yang akan datang. Kitab Suci Sakramen Baptis. Konsep tentang baptisan dalam Perjanjian Lama dalam peristiwa sakramental baptis tidak terdapat apapun yang bersifat najis. Yang kita hadapi di situ ialah kenyataan kuasa Allah yang karena kemurahan ilahi semata-mata, karena cinta kasih-Nya yang selalu bersedia menyelamatkan manusia, menghendaki cara penebusan ini, dan hal ini sesuai dengan misteri dasar penjelmaan sabda Allah, sesuai pula dengan hakikat jiwa raga manusia. Baptisan yang diterima membebani manusia dengan tuntutan dan kewajiban iman tertentu. Kepada orang dewasa, baptisan mengajukan tuntutan itu secara langsung, tanpa pernyataan kesediaannya secara sadar dan bebas, tanpa jawaban ya penuh iman, tanpa pengingkarannya terhadap dosa dan penyerahan diri kepada Kristus dalam misteri wafat dan kebangkitannya. Baptis tidak memberikan rahmat atau tidak subur. Kepada orang beriman, baptis mewajibkan orang beriman untuk menghayati panggilan hidupnya di dunia sebagai kurban rohani, dan pelayanan Injil sebagai liturgi atau tindakan iman yang mempersembahkan ibadatnya kepada Tuhan. Inilah tempat martabat imamat umum yang disandang seseorang berkat pembaptisan sebagai partisipasi dalam imamat Yesus Kristus. Untuk persekutuan hidup dengan Kristus, baptis menurut pula supaya kita hidup secara Kristiani di tengah masyarakat. Misalnya menegaskan hal ini. Tugas kaum awam berdasarkan panggilan khas, barang yang fana, dan mengaturnya menurut kehendak Allah. Nama baptis. Pada waktu kehendak dibaptis, orang biasanya memilih nama baptis. Memang nama baptis itu sendiri tidak termasuk syarat demi sahnya atau validnya baptisan. Meskipun demikian, tradisi penggunaan nama baptis bagi orang yang hendak dibaptis adalah sesuatu yang baik dan pantas dilanjutkan. Wali baptis. Wali baptis adalah orang yang dipilih untuk mendampingi calon baptis. Menurut kitab hukum kanonik,
Wali baptis yang dipilih dapat seorang pria atau seorang wanita atau keduanya. Peranan wali baptis tidak sekedar mendampingi saat pembaptisan, melainkan selanjutnya membimbing dan membina agar yang dibaptis hidup secara Kristiani yang sesuai dengan baptisnya, serta memenuhi dengan setia kewajiban-kewajiban yang melekat pada baptis itu. Alasan teologis baptisan bayi. Praktik pembaptisan kanak-kanak sebagaimana lazim di dalam gereja Katolik dan kebanyakan gereja Kristus lain, dewasa ini menimbulkan beberapa soal khusus, antara lain soal teologis terutama berhubungan dengan iman sebagai syarat pembaptisan dan soal praktik pastoral, khususnya mengenai syarat-syarat mana yang dipakai gereja untuk bisa membaptis anak kecil atau bayi. Dari segi teologis, pembaptisan merupakan perbuatan Allah yang menyampaikan keselamatan dalam iman. Iman tidak boleh dipandang secara berat sebagai syarat permandian, tetapi juga harus dilihat sebagai akibat permandian. Allah bekerja dalam permandian dan menghidupkan iman di dalam diri orang yang dibaptis. Orang dewasa pun tidak bisa memperoleh keselamatan dari Allah berkat perbuatan yang baik. Orang dewasa pun harus menerima sakramen permandian sebagai anugerah semata-mata yang diberikan Allah tanpa syarat. Bahkan iman yang karenanya orang dewasa meminta untuk mempermandikan dikerjakan Allah, artinya digerakkan terlebih dahulu oleh rahmat Allah. Dengan mempermandikan kanak-kanak dalam keyakinan bahwa mereka diberi rahmat permandian, gereja menyatakan dan mengakui misteri bahwa penyelamatan kita adalah anugerah yang diberikan sebelum kita berbuat apa-apa untuk memperoleh anugerah itu. Baik sebagai anak maupun sebagai orang dewasa, kita tidak sanggup menciptakan diri secara baru dan memperoleh iman dengan daya kekuasaan sendiri. Iman dibangkitkan dan dipertumbuhkan oleh Roh Kudus. Setiap ibu dan bapak yang baik ingin mewariskan apa yang baik bagi anaknya. Bapak dan ibu Kristen mengakui dan menghayati bahwa hubungan dengan Allah dalam Kristus merupakan suatu yang penting, yang berarti dan menentukan seluruh hidup mereka. Maka sewajarnya bapak itu ingin mewariskan iman yang sangat berharga kepada yang anak mereka yang cintai sedini mungkin. Sakramen permandian merupakan ungkapan iman umat, khususnya iman ibu bapak Kristen. Dari sebab itu, permandian anak-anak mempunyai syarat, yakni setelah dipermandikan, haruslah sungguh-sungguh ada kemungkinan dan kesempatan dalam keluarga dan lingkungan di mana anak-anak itu dibesarkan. Untuk mengembangkan, membina iman anak itu, sehingga setelah anak menjadi sadar dan dewasa, ia secara pribadi bertobat, percaya, menerima, dan menghayati keselamatan yang ada padanya. Sekian dan terima kasih. Selesai kan?